Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Muna Amatul Hoiratus Saida. Saya dari kelas B Hanafi nomor urut 12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode istinbat hukum dengan menggunakan kaidah kebahasaan am dan khos. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan am dan khos, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang istinbat hukum. Apa yang disebut dengan istinbat hukum? Istinbat menurut etimologi adalah memunculkan sesuatu dari dalam tanah. Jadi mengambil daripada sesuatu itu disebut dengan istinbat. Namun istinbat secara terminologi adalah sebagai proses penarikan hukum dari dalil-dalil tafsili dengan menggunakan kaidah-kaidah usuliyah. Apa saja sih pembagian metode istinbat itu? Jadi secara garis besar metode istinbat dibagi menjadi dua, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Kita pahami dulu, jika tekstual itu bersandar atau berdasarkan pada dalil qot'i maupun dhanni. Sedangkan kalau kontekstual mencakup perangkat seperti kias, istihsan, istislah, dan lain-lain. Ada uruf, maslahah mursalah, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan tentang apa itu am. Secara bahasa, menurut Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa am adalah lafadz atau ucapan yang mencakup banyak hal sekaligus. Adapun secara istilah, beliau mengatakan am adalah lafadz yang dibuat untuk mencakup seluruh hal yang relevan dengannya, hanya dengan satu kali peletakan makna dan tanpa batasan jumlah. Adapun contoh dalam Al-Quran adalah seperti ayat wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Dalam contoh ayat tersebut dijelaskan bahwasanya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya dengan balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Namun dalam lafaz tersebut, tekstual lafaz tersebut wasarikotu itu tidak disebutkan jumlahnya berapa, mencurinya karena apa. Pokoknya ketika orang itu mencuri maka harus dipotong dalam ayat tersebut. Namun ayat tersebut ditaksis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 6789 yang berbunyi la tuqta'u yadus sariku as-sariki illa fi rub'i dinarin fasa'idan. Di sini menjelaskan tentang batasan tentang pencurian. Jadi yang awalnya di dalam Al-Quran itu ada tidak ada batasannya. Setiap orang yang mencuri pasti harus dipotong tangannya. Kemudian ditafsir dengan hadis bahwa itu ada batasan. Kalau dipotong itu dia mencuri 1/4 dinar atau lebih. Adapun fungsinya am, fungsi utama dari lafadz am adalah sebagai sumber legitimasi hukum yang berlaku secara luas. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui lafadz itu termasuk am ataupun khos? Jadi di sini dijelaskan sighat am itu adalah yang pertama ditandai dengan lafadz kul dan jami'. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada lafadz kul pada lafadz nafsin itu terdapat lafadz kul, maka di situ menunjukkan makna am. Sighat jama' yang kedua adalah sighat jama' yang disertai alif lam. Nah, di situ bisa dijelaskan, bisa dilihat ya. Kemudian yang ketiga, kata mufrad yang dimarifatkan dengan alif lam. Terus selanjutnya lafadz asma'ul syart. Kemudian isim nakiroh pada susunan kalimat negatif. Dan yang terakhir adalah isim mausul. Jadi 6 itu merupakan sighat daripada am.
Lantas apa saja pembagian am itu? Yang pertama, al-am al-baqi ala umumihi. Pertama adalah lafadz am yang tetap dalam keumumannya, yaitu am yang tidak ada qarinah, yang tidak memungkinkan untuk ditaksis. Itu yang pertama. Yang kedua, al-am al-muradu bi al-khusus. Jadi lafadznya am, tetapi maksudnya itu adalah khos, yaitu am yang disertai dengan qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am itu adalah sebagian dari satuannya. Kemudian yang ketiga, al-am al-maksus. Lafadz am yang dikhususkan yaitu am yang tidak disertai qarinah, baik itu qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditaksis maupun qarinah yang menghilangkan keumumannya. Lafadz am ini menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Seperti contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Para istri yang dicerai wajib menahan diri mereka dalam arti menunggu selama 3 kali quru. Itu adalah lafadz am yang khusus. Adapun apa saja sih mukhassis itu? Jadi mukhassis itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama mutasil, yang kedua munfasil. Kalau yang mutasil itu jadi lafadz amnya dan yang khususnya, yang mukhasisnya itu ada dalam berdekatan ya lafadznya. Itu ada apa saja? Yang pertama istisna, yang kedua sifat, yang ketiga adalah syarat, yang keempat adalah ghayah, yang selanjutnya adalah badal ba'da minkul. Yang tadi kita jelaskan adalah mukhassis muttasil. Jadi antara lafadz am dan juga mukhasisnya itu berada dalam satu surat atau dalam satu kalimat. Sedangkan yang mukhassis munfasil itu adalah antara am dan mukhasisnya itu berbeda. Berbeda ayat, bisa juga berbeda surat. Contohnya apa? Seperti ayat wal mutallaqatu bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Di sini jelaskan seseorang yang dicerai itu harus menahan dirinya selama 3 kali quru. Tentang masa iddah bagi istri yang dicerai, baik dalam keadaan hamil maupun tidak, sudah digauli maupun belum. Kemudian ditafsis dalam surat At-Tolak ayat 4 yang berbunyi wa ulatul ahmali. Kemudian kita akan menjelaskan tentang apa itu khos. Secara bahasa, khos adalah sesuatu yang menyendiri, berbeda dengan am ya. Adapun secara istilah, khos adalah lafadz yang dibuat untuk menunjukkan satu makna tunggal dan jumlah yang terbatas dan tertentu. Adapun contohnya di dalam Al-Qur'an seperti contoh perempuan pezina dan laki-laki pezina, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Ayat ini tidak menyebutkan semua pelaku maksiat, tetapi hanya pezina yang tidak atau belum menikah. Itu jelaskan secara khos terang sekali bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang berzina yang tidak ataupun belum nikah. Adapun fungsi utamanya khos adalah menjadi taksis daripada lafadz am. Nah, seperti contoh tentang keharaman bangkai yang secara umum dikecualikan bangkai ikan dan juga belalang. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semua bangkai itu hukumnya atas keharaman dari bangkai, kemudian ditaksis dengan hanya bangkai ikan dan juga belalang. Adapun peranan penting khos
merupakan memainkan peran penting dalam membatasi atau pemahaman terhadap hukum yang terlalu luas agar tidak melampaui maksud syariat. Ini bagus ini ya. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu ketika berbenturan antara dalil am dan khos, maka yang didahulukan ada dalil khos. Karena dalil khos itu merupakan taksis atau mukhassis daripada dalil am itu sendiri. Jadi apabila ada pertentangan atau dalil am itu kan terkadang terlalu luas, jadi harus dikerucutkan. Nah, yang bisa mengkerucutkan itu adalah dalil khos yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Cukup sekian pemaparan dari kami tentang am dan khos, semoga mudah difahami. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.